Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mutia dengan NPM 10221164 dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Rola Manjaleni SEMSI. Judul penelitian yang saya ambil ialah faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi Bale Endah, Bandung. Nah, di sini saya akan membahas 3 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Bab pertama ada latar belakang masalah. Pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Setiap warga yang sah sebagai wajib pajak memiliki kewajiban memaksa untuk membayar pajak sebagai bentuk imbalan atas fasilitas dan hak dari negara. Meski beberapa merasa pajak hanya memotong pendapatan tanpa mendapat fasilitas langsung, pajak adalah retribusi wajib pajak untuk membangun fasilitas masyarakat. Pajak bumi dan bangunan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah pajak material terhadap tanah dan bangunan. Penerimaan pajak ini merupakan faktor penting bagi negara. Digunakan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pertumbuhan tarif pajak bumi dan bangunan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi, dan politik. Berikut data tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi Bale Endah, Bandung. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak mencapai 1.000 orang dengan jumlah tunggakan sebesar 200 juta dan jumlah tunggakan per wajib pajaknya adalah 200.000. Tahun berikutnya, pada tahun 2023, jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 1.100 orang dengan tunggakan sebesar 220 juta dan jumlah tunggakan per wajib pajaknya 200.000. Pada tahun 2024 mengalami lonjakan lagi menjadi 1.200 jumlah wajib pajak dengan tunggakan 240 juta dan jumlah tunggakan per wajib pajaknya adalah 200.000. Pengenaan dan pemungutan pajak hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 peran masyarakat dalam menjalankan pemerintahan besar. Namun tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak perlu ditingkatkan. Kelalaian, ketidakmengertian, dan kurangnya sanksi dapat menghambat partisipasi wajib pajak dalam pembangunan, memerlukan pembinaan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor penyebab tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi, Bandung? Faktor yang kedua, apa upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi Bale Endah, Bandung? Lalu tinjauan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi Bale Endah, Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui apa upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi Bale Endah, Bandung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat praktis. Yang pertama, optimasi penerimaan pajak, yaitu penelitian mengenai faktor tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan penerimaan pajak, memberikan informasi kepada pemerintah tentang penyebab tunggakan, kemungkinan adopsi strategi seperti sosialisasi, edukasi wajib pajak, peningkatan kualitas layanan, dan pemberian sanksi tegas untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua ada pengayaan teori keuangan publik. Hasil penelitian memberikan kontribusi pada teori keuangan publik dengan menyediakan pemahaman lebih mendalam tentang perilaku wajib pajak, implementasi kebijakan pajak, dan dampaknya pada penerimaan pajak daerah. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Yang pertama, panduan kebijakan untuk Badan Pendapatan Daerah. Penelitian diharapkan memberikan saran dan panduan kepada Badan Pendapatan Daerah Kampung Sukajadi dalam menentukan kebijakan terkait pajak bumi dan bangunan, menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang kedua, referensi dan acuan untuk alma mater. Memberikan informasi terkait tunggakan dan upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan di perdesaan atau perkotaan sebagai referensi bagi alma mater, sebagai pedoman untuk penelitian lanjutan dengan fokus serupa di masa yang akan datang. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka.
Yang pertama, ada dependent, yaitu tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo pada tahun 2000, tunggakan pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan kewajiban pajak yang masih harus diselesaikan, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan yang tertera dalam surat ketetapan pajak atau dokumen serupa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB merujuk pada pajak yang belum disetor oleh wajib pajak pada periode tagihan pajak sesuai regulasi perpajakan. Selanjutnya ada independen, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan PBB. Yang pertama ada faktor kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan tentang PBB, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, budaya dan tradisi yang tidak mendukung pembayaran pajak. Faktor yang kedua ada kemampuan wajib pajak, keterbatasan ekonomi, pengangguran, kenaikan tarif PBB yang tajam. Selanjutnya ada faktor pelayanan dan kebijakan pemungutan, prosedur pembayaran yang rumit dan tidak transparan, kurangnya sosialisasi dan edukasi. Sanksi yang tidak efektif. Faktor sosial dan demografis, usia, tingkat pendidikan, mobilitas penduduk, dan kondisi wilayah geografis. Penelitian terdahulu dikutip dari Robi Maula Putra pada tahun 2019 yang melakukan penelitian tentang analisis faktor penyebab tunggakan dan upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBB P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak, baik secara ilegal maupun legal, tidak dapat disetujui karena dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu objek yang diteliti adalah sama-sama di sebuah perkampungan atau perdesaan. Lalu perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis dan metode yang digunakan ialah kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak memiliki dampak besar pada negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang dipungut dari warga negara. Pendapatan ini vital untuk mendanai pengeluaran negara guna menjaga kelangsungan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Direktorat Jenderal Pajak aktif berusaha mengurangi potensi kerugian pendapatan pajak dengan tindakan seperti penagihan pajak untuk meningkatkan penyelesaian pembayaran pajak yang tertunggak dan mengurangi penghindaran pajak. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak, karena tingkat penyelesaian pembayaran pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, praktik manipulasi pendapatan, terutama oleh perusahaan yang bertujuan mengurangi pajak, perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah potensi kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. Keberhasilan dalam mengatasi penghindaran pajak oleh wajib pajak badan diharapkan dapat memitigasi potensi kehilangan pendapatan pajak yang penting. Rumusan hipotesis. Dari penjelasan di atas, maka rumusan hipotesis yang saya kembangkan adalah sebagai berikut. Kesadaran. Terdapat dugaan bahwa tingkat kesadaran memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kelalaian. Dugaan muncul bahwa kelalaian berpotensi memengaruhi kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada pelayanan jasa. Diduga bahwa tingkat pelayanan jasa memiliki pengaruh terhadap terjadinya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan. Terdapat dugaan bahwa tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sanksi. Dugaan muncul bahwa adanya sanksi berpotensi memengaruhi kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang terakhir ada kemampuan untuk membayar.
Diduga bahwa kemampuan untuk membayar memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang melibatkan aspek-aspek seperti kesadaran, kelalaian, tingkat pembayaran PBB, pelayanan jasa, dan pengetahuan, serta sanksi. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Nah, metode penelitian merupakan gabungan dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metodologi diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan metode atau penjelasan mengenai metode. Sementara itu, dalam KBBI, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan sistematis dan objektif yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang menerapkan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka dan analisis statistik. Dalam pelaksanaannya, penelitian kuantitatif mencakup data numerik atau data yang awalnya berupa kata-kata atau kalimat yang diubah menjadi bentuk angka. Data numerik tersebut kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi ilmiah yang tersembunyi di balik angka-angka tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai tunjangan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi, Bale Endah. Tepatnya di RW 12. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel adalah rumus Slovin, yaitu N sama dengan N per 1 tambah N E kuadrat. Berikut adalah perhitungan dalam bentuk sampel. Setelah melihat bentuk sampel di atas, jadi dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 1.250 jiwa adalah sebanyak 100 jiwa yang memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kampung Sukajadi, Bale Endah. Operasionalisasi variabel. Variabel merujuk pada suatu aspek yang dapat menyatakan nilai, dan nilai tersebut dapat berubah pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat dijadikan variabel dengan cara menitik beratkan pada aspek tertentu dari variabel tersebut. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penggunaan kuesioner. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai Y, sedangkan variabel independennya meliputi kesadaran X1, kelalaian X2, pelayanan jasa X3, pengetahuan X4, sanksi X5, dan kemampuan untuk membayar X6. Teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, saya memakai dua teknik. Yang pertama, observasi dan wawancara. Menurut Sutrisno Hadi, dikutip dalam Sugiono pada tahun 2006, observasi diartikan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dengan demikian, observasi merupakan metode pengamatan langsung oleh penulis yang melibatkan pemantauan secara dekat terhadap gejala-gejala yang muncul di lapangan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan wawancara pada metode ini melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan memperoleh data yang relevan terkait dengan masalah penelitian. Teknik pengujian instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Validitas angket dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan rumus produk momen atau bivariate percent pada tingkat signifikansi 10%. Validitas dianggap terpenuhi jika nilai R hitung atau koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan R tabel. Jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel, hal ini menunjukkan bahwa instrumen atau item pertanyaan memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total sehingga dianggap valid. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, item-item pertanyaan dianggap tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total dan dianggap tidak valid.
Kedua, ada uji reabilitas. Pengujian reabilitas angket dilakukan dengan menerapkan rumus metode alfa. Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 10% atau 0,01 yang berarti bahwa instrumen dianggap reliable jika nilai alfa lebih besar dari R kritis produk moment. Tingkat reliabilitas dianggap kurang baik jika kurang dari 0,6, dapat diterima jika sekitar 0,7, dan dianggap baik jika melebihi 0,8. Teknik pengujian data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada uji normalitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali pada 2016, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan varian dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali pada tahun 2017, pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, koefisien regresi linear. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur dampak variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Model persamaan linear berganda Model persamaan linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah E. Selanjutnya ada determinasi. Koefisien determinasi menggambarkan sejauh mana variabel bebas dapat memberikan kontribusi terhadap variasi variabel terikatnya dalam bentuk persentase. Rentang nilai koefisien ini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1, itu berarti variabel independen menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel-variabel terikat. Pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji T. Uji T dijalankan untuk membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Apabila T hitung lebih dari T tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel terikat. Ini mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria pengujian mengikuti skala Likert, di mana responden diminta memberikan nilai jawaban sebagai berikut. Yang pertama ada sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil pengujian menentukan bahwa hipotesis 0 atau H0 diterima jika T dihitung kurang dari T tabel, sementara hipotesis alternatif HA diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Yang kedua ada uji F. Uji ini dimanfaatkan untuk menentukan apakah variabel independen X1, X2, sampai dengan X6 secara kolektif memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Menurut Dwi Priyanto pada tahun 2009. Dalam uji F, kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi atau A sebesar 5% dengan ketentuan berikut. F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis 0 HO diterima dan hipotesis alternatif HA ditolak. Artinya, variabel independen tidak memberikan dampak yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan dampak yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sekian presentasi penelitian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.